Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa di dalam rahmat Allah. Alhamdulillah Allah hadirkan kita kembali di majlis ilmu ini, dan semoga ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita kepada hakikat hidup, tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah dengan benar. Saudaraku yang Allah muliakan, kita masih sedang membahas hadis yang ke-19 ya. Hadis yang ke-19 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, yaitu kita beri judul wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas ya. Wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Hadisnya tidak usah saya bacakan, tapi saya langsung saja. Ini pertemuan kedua. Jadi dari hadis yang nomor 19 ini kita bagi beberapa poin bahasan. Apa itu wasiat, apa hukum wasiat, kepada siapa berwasiat, dan keempat di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya. Jadi wasiat ini arti yang aslinya ya, dan makna yang dikehendaki yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia berkaitan dengan harta bendanya. Harta bendanya akan dia berikan kepada seseorang dengan jumlah yang disesuaikan dalam syariat ya, yang disyariatkan paling banyak sepertiga ya, paling banyak sepertiga. Lebih dari itu tidak boleh ya. Kurang dari itu maka itulah memang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu makna wasiat yang pertama ya. Jadi bukan warisan ya, bukan warisan. Warisan untuk ahli waris. Kalau wasiat ini diberikannya kepada selain ahli waris. Nah tapi wasiat punya makna lain ya. Wasiat punya makna lain. Apa itu? Amanat yang berupa perintah yang disampaikan kepada seseorang agar orang tersebut melaksanakannya. Seketika, kalau wasiat berupa harta benda, nanti akan bisa actionnya setelah meninggal. Ya. Setelah si yang memberi wasiat meninggal, baru wasiatnya berlaku. Tapi kalau wasiat yang sedang kita bahas terkait dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, itu seketika. Ketika kita dapat, lakukanlah. Ya. Mengapa? Karena wasiat yang sedang kita bahas ini bukan berupa harta benda, tapi lebih ke ilmu. Ilmu yang itu kegunaannya untuk kita beramal. Wasiat itu isinya nasihat. Ya. Dan ketika bicara nasihat, sebagaimana kita sudah bahas,
di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Apa itu nasihat? Apapun yang sampai kepada diri kita, baik itu menurut pikiran manusia, sengaja atau tidak sengaja, kecil atau besar, itu untuk tujuan kebaikan, itulah nasihat. Ya, itulah nasihat. Apapun yang terjadi pada diri kita, yang menurut kita tidak direncanakan, ya, tapi itu terjadi kepada diri kita, dan itu tidak kita inginkan, sesuatu yang menjadikan hati kita gak nyaman, tetap itu nasihat. Ya. Jadi tujuan dari nasihat yang ada dalam agama itu semua untuk kebaikan kita, ya, untuk kebaikan kita. Jadi bukan hanya seperti sekarang saja. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, baik berupa ucapan, baik dari diri kita atau dari orang lain, itu semua harus menjadi nasihat, harus menjadi nasihat. Nah, wasiat itu seperti itu, teman-teman, ya. Cuma ketika bicara wasiat, ini lebih konkret apa yang disampaikannya, ya. Nah, makanya wasiat yang sedang kita bahas ini lebih ke amanat yang berupa perintah yang disampaikan kepada seseorang agar orang tersebut melaksanakannya, ya. Jadi seperti itulah, teman-teman, dari hadis yang sedang kita bahas ini, ya. Nanti insya Allah akan lebih jelas ketika kita sudah membahas yang poin keempatnya. Nah, hukum wasiat adalah bisa mustahab alias sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah. Ketika teman-teman sudah tahu makna atau pengertian dari masing-masing hukum ini, hukum taklifi, maka insya Allah mudah. Jadi kapan wasiat itu jadi sunnah, kapan wasiat itu jadi wajib, kapan makruh, haram, sebagainya, insya Allah teman-teman tahu, ya. Teman-teman tahu. Yang penting tahu makna-makna dari hukum taklifi. Mustahab atau sunnah adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu pengertian fikihnya. Wajib dikerjakan dapat pahala, tinggalkan berdosa. Makruh dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan dapat pahala. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Mubah lam yata'allaq bi al-ajr, ya, belum berkaitan dengan pahala. Nah, itu teman-temannya. Jadi ketika apakah wasiat ini wajib disampaikan, alias apakah ilmu ini wajib disampaikan atau mubah atau haram, nanti kita bisa lihat situasi kondisi. Kalau kita melihat teman-teman di antara teman kita luar biasa kemaksiatannya, padahal itu teman kita, dan kita tahu, ya, pertama kita biarkan. Nah, maka ujung-ujungnya kita dapat kewajiban untuk mengingatkannya. Nah, jadi wajib. Jadi nasihat atau wasiat berupa ilmu yang akan merubah dia agar tidak melakukan maksiat, saat itu jadi wajib hukumnya. Ya, kalau kita tahu, ya, kita tahu seperti itu. Tapi kalau dia sudah tahu, kita juga sudah sama-sama tahu, ya. Nah, itu bisa dilihat apakah mustahab atau mubah, kita tinggal pertimbangkan. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi insyaallah teman-teman sudah paham bagaimana menempatkan hukum-hukum taklifi ini terkait dengan nasihat. Kemudian yang ketiga, kepada siapa berwasiat, ya. Kalau berkaitan dengan harta, ya, wasiat berupa harta benda atau ainan itu secara fisik, atau manfaatan, ya, secara psikis, ya, maka disampaikan atau diberikan kepada selain ahli waris, dan baru bisa dimiliki oleh penerima jika si pemberi wasiat telah meninggal dunia. Secara ainan, kata Pak Andi, nanti kalau saya meninggal, ini saya punya rumah, ya, saya punya rumah,
sekian, satu-satunya tolong dikasih ke si A ini. Nah, itu namanya ainan, ya, ainan. Kalau manfaatan, kata Pak, saya punya rumah di sana, nanti tolong sampaikan kalau saya meninggal, si A silahkan tempati rumah ini, ya, tempati, ambil manfaatnya. Nah itu namanya manfaatan, ya. Jadi kalau ainan sudah inklusif, dia mengambil manfaat dan dia memilikinya. Kalau manfaatan dia tidak memiliki, hanya mengambil manfaat saja. Nah, kapan ini bisa dirasakan oleh si penerima wasiat? Nanti kalau si pemberi wasiat sudah meninggal. Nah, lain halnya wasiat berupa ilmu ini. Pengertian umum, masuknya kepada pengertian umum. Adalah wasiat berupa nasihat atau ilmu. Maka diberikan kepada siapa saja dan langsung diterima dan dilaksanakan. Jadi pada prinsipnya, sekarang yang saya sampaikan ini wasiat kepada teman-teman, ya. Wasiat kepada teman-teman berupa apa? Berupa wasiat yang pernah Rasul sampaikan kepada di antara sahabatnya, ya. Bahkan masih sepupunya, yaitu Ibnu Abbas. Begitu teman-teman ya. Jadi begitulah wasiat. Bagaimana menerima wasiat? Ya, kalau itu ilmu ya wajib. Wajib ya. Seperti itu. Baik teman-teman. Sekarang kita akan lanjutkan poin keempat di antara wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya sengaja kasih warna-warni, ya, supaya teman-teman langsung oh ini wasiat. Jadi wasiat Rasulullah kalau dihitung secara kalimat, ya, karena Rasul menyampaikannya wa'allimu kalimatin, ya. Saya akan menyampaikan kepadamu beberapa kalimat. Nah, ya, kalimat di sini berupa dalam bahasa kitanya jumlah, ya. Maaf, dalam bahasa Arabnya jumlah. Walaupun beliau mengatakan kalimat, tapi yang dimaksudkan adalah jumlah. Bahasa kitanya kalimat, ya. Jadi bukan kata, tapi gabungan kata-kata yang mengandung pengertian. Seperti itu. Nah, ada berapa kalimat di sini? 1 yang saya kasih warna merah, 2 biru, 3 hijau, 4 kuning, nah 5 yang merah lagi. Seperti itu, ya. Iya betul. Nah, jadi ada berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, ada 5 wasiat teman-teman, ya. 5 wasiat ini luar biasa, ya. Dan semoga kita sudah melaksanakannya, ya. Dan semoga kita juga sudah merasakannya. Bukan hanya melaksanakan tapi juga merasakan. Nah, baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Saya mereview saja sedikit, ya. Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah yang nomor 1. Perintah menjaga Allah. Ya. Mungkinkah Allah dijaga oleh kita? Tidak mungkin. Secara harfiah, ya. Jika dimaksudkan secara harfiah, ya, tidak mungkin. Ya, Allah dijaga oleh kita, tidak mungkin. Tapi kalau secara maknawiyah, ya, secara maknawiyah bukan makna yang sesungguhnya, maka itu harus, bukan sangat mungkin, harus, wajib, ya. Kita wajib menjaga Allah, ya. Kalau yang dimaksud menjaga ini adalah secara maknawiyah menurut syariat, maka hukum menjaga Allah yang merupakan salah satu wasiat dari Rasulullah SAW kepada kita, itu hukumnya wajib. Berkonsekuensi dosa kalau kita tidak melaksanakannya. Begitu teman-teman. Baik, wasiat Rasulullah yang pertama dari kita sudah melihatnya adalah ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka, ya. Artinya jagalah Allah, yahfazka, niscaya Allah menjagamu, ya. Niscaya Allah menjagamu, alias pasti Allah
menjagamu. Itu teman-teman. Jadi wasiat nih, berarti wajib nih hukumnya. Ya, yang sedang saya sampaikan ini wajib diterima. Ya, kalau tidak diterima berdosa. Wasiat yang pertama yang sampai kepada kita dari Rasulullah SAW melalui Ibnu Abbas adalah kita diperintah oleh Rasulullah untuk senantiasa menjaga Allah. Ya, konsekuensinya kata Rasulullah, jika engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Apa lantas yang dimaksud menjaga di sini? Nah, ini teman-teman. Yang dimaksud ihfazillah ay ihfaz hududahu wa syari'atahu bi fi'li awamiri wajtinabi nawahi wa kadzalika bi an tata'allama min dini ma taqumu bihi ibadatuk. Terjemahnya sudah saya terjemahkan. Jagalah Allah, maksudnya adalah menjaga hukum-hukum Allah. Tadi hukum taklifi, ya. Hukum taklifi tadi ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Itu namanya hukum taklifi. Ini hudud, ya. Ini termasuk hudud-hududullah. Seperti itu. Dan termasuk implementasi dari hududullah, ya. Ada hukum rajam, hukum ini, apa saja. Termasuk ada semua amal-amal yang setiap hari kita kerjakan yang merupakan rukun Islam. Itu semua masuk ke hududullah, ya. Melaksanakan yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dengan terus menuntut ilmu agama hingga mampu menjaga hak-hak Allah. Hak Allah adalah diibadahi. Ya. Hak-hak Allah berarti melaksanakan apa yang menjadi ibadah kepada Allah, yaitu diibadahi dan menjaga syariatnya. Apa yang maksud menjaga syariatnya? Menjaga kesempurnaan syariatnya. Ya. Bagaimana menjaga kesempurnaan syariatnya? Murnikan syariat Allah ini. Ya. Murnikan, lakukan apa yang Rasulullah contohkan. Tidak dicontohkan? Tidak. Kalau kita melakukan apa yang tidak dicontohkan, berarti kita tidak memurnikan. Kalau sudah tidak memurnikan, berarti tidak menyempurnakan. Kalau tidak menyempurnakan, berarti tidak menjaga Allah. Nah, itu teman ya. Itulah wasiat yang dimaksud ihfazillah. Kemudian konsekuensinya, manfaatnya dari menjaga Allah, yahfazka. Allah pasti menjagamu, ya. Niscaya Allah menjagamu. Apa yang dimaksud niscaya Allah menjagamu? Maksudnya adalah Allah akan menjagamu dalam melaksanakan amal-amal agama. Allah menjaga keluargamu, Allah menjaga harta bendamu, Allah menjaga dirimu dengan menyelamatkan dari zaik dan dolal. Dari zaik dan dolal. Itu teman-teman, ya. Jadi dengan kita melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya, terus menuntut ilmu, ya, agar kita tahu mana hak-hak Allah, dan dengan demikian kita menjaga kesempurnaan syariat Allah dengan memurnikannya. Maka kata hadis ini yang berupa wasiat dari Rasulullah kepada kita melalui Ibnu Abbas adalah Allah akan menjaga kita. Ya, Allah akan menjaga kita dengan apa? Dengan melaksanakan amal-amal agama. Ya, jadi teman-teman bisa rajin, ya, rajin sholat, dan sholatnya bukan sekedar sholat, tapi pakai ilmu. Ini merupakan bentuk penjagaan Allah kepada diri kita. Ya, jadi bukan semata-mata kekuatan kita, ya, bukan semata-mata kekuatan kita, tapi dibentuk penjagaan dari Allah. Kenapa? Karena kita menjaga Allah. Nah, menjaga Allah yang pun itu adalah rahmat dari Allah. Karena tidak semua orang akan bisa seperti ini, ya. Makanya nanti pas kita bahas yang berikutnya, insya Allah kita akan harus lebih terbuka, ya. Hati kita harus lebih terbuka nanti.
Nah, jadi Allah menjaga keluargamu, Allah menjaga harta bendamu, Allah menjaga dirimu dengan menyelamatkan dari zaik dan dolal. Jadi zaik dan dolal ini harus benar-benar kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita berada di posisi dolal dan zaik. Apa sih dolal dan zaik itu? Di dalam surah Ali Imran, ya, ada potongan ayat berbunyi fa'ammal ladzina fi qulubihim zaik, maka adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaik, ya, apa kata Allah? Fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka itu cenderung mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, ibtigha'a ta'wil wa ibtigha'a fitnah, untuk mencari-cari takwil dan menyebar fitnah. Nah, itu teman-teman. Jadi ciri orang yang di dalam hatinya ada zaik itu ada kecenderungan mengikuti kepada ayat-ayat mutasyabihat yang tujuannya untuk menyebar fitnah. Jadi kata ulama tafsir, ada unsur kesengajaan. Ya, mengapa ada unsur kesengajaan? Karena sudah dikuasai syahwat, dikuasai keinginan-keinginan terkait dengan duniawiyah, ingin terkenal misalnya, ya, ingin dapat jabatan, ingin diangkat-angkat, maksudnya dipuja-puji, ya, ingin dianggap hebat, seperti itu, ya. Takut kehilangan jamaah, itu semua syahwat, ya. Itu akan mendorong dirinya melahirkan subhat melalui apa? Melalui mencari dan mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Nah, akhirnya terlahirlah fitnah. Nah, itu namanya zaik. Ya, itu namanya zaik, ya. Jadi zaik condong kepada kebatilan. Jadi kalau teman-teman ini lebih condong kepada kebatilan, ya, melalui syahwat, berarti itulah syubhat. Nah, berarti itu sudah zaik, yaitu orang yang memilih mengikuti yang syubhat. Orang yang mengetahui yang hak tapi menjauhinya. Orang yang rusak hatinya karena dikuasai hawa nafsu, dan orang yang zaik itu ada unsur sengaja karena hatinya rusak disebabkan oleh pengaruh syahwat dan syubhat. Takut sekali. Apakah orang yang zaik ini dhalal? Tentu, ya. Setiap orang yang zaik itu dolal. Ya, dolal itu sesat. Sesat itu keluar dari jalan yang lurus. Ya. Tapi tidak setiap dolal itu zaik. Ya. Kalau orang zaik pasti dolal, tapi belum tentu dolal itu zaik. Mengapa? Nah, ini. Dolal yaitu orang yang keluar dari jalan yang lurus, yang pada umumnya disebabkan karena kebodohan, jahal, tidak mau belajar, atau ghafil, tidak mau atau tidak pandai mengambil manfaat dari yang jelas ada manfaatnya. Nah, itu teman-teman. Teman-teman tahu ini ada manfaatnya, nanti aja deh. Nah, itu ghafil namanya, ya. Ghafil itu. Nah, kalau ghafil ini sebenarnya bisa dilakukan oleh orang yang bodoh, bisa juga oleh orang yang zaik hatinya, ya. Seperti itu teman-teman. Tapi ya rata-rata mungkin yang tidak bisa mengambil manfaat yang jahil, ya. Kalau yang ghafil mengambil manfaat tapi mungkin diputar balik. Seperti itu, ya. Nah, tapi intinya ketika dolal lebih ke kebodohan kaitannya, berkaitan dengan kebodohan. Tidak ada ilmu, tidak mau cari ilmu, ya. Nah, orang-orang seperti ini sudah bisa dipastikan fi dhalalin, ya, fi dhalalin. Kalau terus saja ya nanti ditambahi fi dhalalin mubin, ya. Kalau terus saja dia tidak mau berubah, fi dhalalin mubin. Wa'iyadzubillah. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu dari zaik dan dari dolal.
Ya, dari zaig dan dari dolal. Dari kekotoran hati, karena ada nifak, ada penyakit nifak, ya, maka akhirnya dia lebih condong kepada kebatilan. Ketika membahas ayat hadis lebih condong dengan hawa nafsunya yang melahirkan syubhat, waliyadzubillah. Ya, baik. Nah, teman-teman, berikut menjelaskan, ya, memperkuat kata Allah, walladzina ihtadau, walladzina ihtadau itu kebalikan dari orang zaig, ya. Kalau orang zaig ada unsur kesengajaan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, ya. Kalau ihtadau ini sengaja mencari ilmu. Jadi ihtadau, ada kata taknya, ya. Ihtadau, ya, ihtada. Itu ada unsur kesengajaan mencari ilmu. Nah, makanya kata Allah, walladzina tadau, dan orang-orang yang sengaja mencari ilmu hingga ilmu itu menjadi hidayah baginya, zadahum huda. Allah pasti akan beri. Allah pasti. Allah menggunakan fi'il madi di sini, zadahum. Itu keniscayaan, itu kepastian. Allah akan tambah. Gitu ya. Jadi makanya menuntut ilmu nggak boleh sambil lalu. Nggak boleh, ya. Ini ayatnya ihtada, sengaja. Kalau tadi orang zaig sengaja mencari kesesatan, ya, sengaja mencari hal-hal yang menjadikan dia tersesat dengan kepandaiannya, dengan keilmuan yang dia miliki, ya, jadilah akhirnya berzaig, ya. Seperti itu, teman-teman. Walladzina tadau, dan orang-orang yang sengaja mencari ilmu untuk menjadi petunjuk bagi dirinya, bagi mereka, zadahum, Allah pasti beri, ya, huda. Bahkan wa atahum taqwahum, bahkan Allah beri bukti dari ilmu tersebut berupa ketakwaan, ya. Kenapa? Karena tidaklah ilmu itu dicari kecuali untuk menjadikan dirinya bertakwa. Maka kata Allah, wa atahum taqwahum, Allah berikan sebagai nilai hasil akhir dari ilmu yang dia cari, yang tujuannya jelas. Apa itu? Takwa. Gitu. Jadi buktikan bahwa ilmu yang kita cari, bahwa ilmu yang mereka cari, kata Allah, untuk menjadikan bertakwa. Maka kata Allah, wa atahum taqwahum. Nah, baik, ya. Nah, jadi orang yang mau menerima petunjuk dan terus mencarinya, maka Allah pasti menambahkan kepada mereka petunjuk, dan Allah memberikan kepada mereka ketakwaan, yaitu Allah menjadikan mereka orang yang bertakwa dan sebenar-benarnya takwa. Semoga teman-teman masih ingat, yang dimaksud sebenar-benarnya takwa ada 3, kata Ibnu Abbas juga, Allahu yuta'u wa la yu'sa. Allah harus selalu ditaati dan tidak boleh ditentang. Allahu yushkaru wa la yukfar. Allah harus selalu disyukuri dan tidak boleh dikufuri. Allahu yuzkar wa la yunsa, dan Allah harus selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Itu namanya takwa yang sebenarnya. At-taqwa haqqa tuqatih. Nah, baik teman-teman, ya. Sekarang yang ihfazillah tajidhu tujahak. Sekarang yang keduanya. Tadi ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Sekarang ihfazillah tajidhu tujahak. Engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ya, kita bahas yang keduanya. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ihfazillah maknanya sama sebagaimana sebelumnya, yaitu menjaga hak-hak Allah, ya, menjaga hukum-hukum Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dengan terus belajar ilmu agama hingga tahu mana hak-hak Allah, dan hingga kita bisa menjaga kesempurnaan syariat Allah dengan menjaga kemurniannya, ya. Nah, di sini
tajidhu tujahak. Tajidhu tujahak, engkau pasti mendapati Allah di hadapanmu. Nah, ini juga sama. Kalau secara harfiah tidak, ya. Tapi secara maknawiyah wajib. Ya, wajib, ya. Bahwa Allah selalu bersama kita, ya. Allah bersama kita. Nah, tajidhu tujahak ay yadulluka ala kulli khairin wa yuqarribuka ilaihi wa yahdika ilaihi wa yazuduka an kulli syarr. Nah, itu makna tajidhu tujahak. Engkau mendapatinya di hadapanmu. Jadi niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu. Maksudnya adalah Allah senantiasa menunjukkan kepadamu jalan-jalan kebaikan. Ini teman-teman, ya. Allah akan selalu menunjukkan kepada hambanya, kepada kita, jika kita menjaga Allah, kepada kebaikan-kebaikan, kepada jalan-jalan kebaikan, ya. Menjadikan kamu dekat kepadanya, ya. Memberi petunjuk selalu agar sampai kepadanya dan menjagamu dari setiap keburukan. Itu teman-teman, ya. Jadi yang dimaksud tujahak menurut penjelasan para ulama adalah bahwa seseorang yang menjaga hak-hak Allah, menjaga Allah, Allah akan bimbing kita agar kita senantiasa berada di jalan-jalan kebaikan, ya. Jangan lupa ketika bicara kebaikan, jangan lupa 4, ya. 1 harus hasan, kedua harus khair, ketiga harus thayyib, keempat harus bir. Semua yang 4 ini salih, ya, salih, amal saleh, ya. Jadi kalau amal saleh di dalamnya tidak seperti 4, tidak disebut amal saleh, ya. Jadi al-amalus salih di dalamnya harus 4 kebaikan. Kebaikan yang disebut dengan hasan, yang titik beratnya pada lahiriah, keindahan, nilai-nilai estetika dan sebagainya. Atau kalau bicara dalam masyarakat, bicara moral, ya. Bicara moral, bicara baik menurut masyarakat, ya, seperti itu. Nah, karena kita sudah bicara amal soleh, maka kebaikan untuk masyarakatnya nanti diperkuat dengan khair. Khair adalah kebaikan yang titik beratnya pada manfaat dan maslahat. Manfaat berarti menjadikan apa yang kita lakukan, kebaikan tersebut ibadah, ya, ibadah. Dan otomatis maslahat. Gak ada ibadah itu tidak ada maslahat, pasti maslahat, ya. Tidak ada ibadah itu mencelakai, tidak ada, semuanya maslahat. Nah, maka hasannya baiknya baik secara masyarakat, moral, ataupun secara akhlak. Tidak boleh dipisahkan, ya. Nah, apa yang mengikat agar hasan dan khair ini bernilai ibadah dengan thayyib dan bir. Thayyib berarti kebaikan yang berkaitan dengan kebersihan hati, ya. Kebersihan hati. Jadi kalau hatinya tidak dirawat, tidak diperhatikan, maka tidak akan melahirkan khair dan hasan yang nanti menjadi amal soleh, tidak akan. Jadi nanti baiknya baik menurut orang, begitu, ya, baik menurut orang, seperti itu. Akhirnya tidak mendatangkan nilai, alias tidak menjadi nilai ibadah. Nah, ini thayyib. Jadi thayyib adalah bicara hati yang bersih, ya. Nah, bir yang satu lagi, kebaikan yang satu lagi adalah albir. Bir adalah kebaikan yang berkaitan dengan ketaatan. Nah, itu teman-teman, ya. Kalau 4 kebaikan ini sudah ada, itulah al-amalu as-salih, amal yang saleh. Nah, baik. Sekarang kita bertanya, teman-teman. Kita harus bertanya, ingin merasakan ciri seseorang itu sudah mendapatkan bimbingan Allah, sehingga dia benar-benar berada di jalan yang baik, jalan yang di dalamnya ada hasan, khair, ada thayyib, ada bir, pengen gitu, ya, ingin merasakan, ya. Maka
Kita bertanya, bagaimana seseorang yang sudah berupaya untuk menjaga Allah bisa merasakan bahwa Allah di hadapannya. Gitu kan? Gimana bisa kita merasakan Allah itu di hadapan kita? Alias Allah membimbing kita. Allah membimbing kita agar dekat dengan Allah. Allah membimbing kita agar kita senang melakukan kebaikan, ya. Dan agar kita juga dijaga oleh Allah dari berbuat buruk. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana kita bisa merasakannya? Baik, saya bawakan teman-teman beberapa ayat, ya. Semoga kita bisa lebih kuat bahwa kita ini adalah sedang dan terus menjaga Allah. Nah, ini di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi beliau menjelaskan bahwa wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Bertakwalah kepada Allah, kata Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah mengajarimu, memberi ilmu kepada. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, ya, ayat ini menyampaikan tentang janji Allah kepada siapa? Kepada yang bertakwa. Apa janjinya? Yang menjaga hak-hak Allah, yaitu siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah niscaya akan memberinya ilmu. Itu janji Allah. Ya, siapapun bertakwa kepada Allah, Allah janji akan Allah beri dia ilmu. Ya, seperti itu. Kemudian akan menjadikan di dalam hatinya cahaya yang membuat ia paham yang sampai kepadanya. Nah, jadi teman-teman duduk di sini mendengar medis, mendengar apa yang disampaikan, paham. Oh, maksudnya begini, ya. Oh, maksudnya begini. Oh, berarti saya seperti ini. Itu paham, ya. Jadi tidak, mohon maaf, ada istilah masuk telinga kanan, keluar juga seperti itu, ya. Tapi masuk dari dua-duanya, kanan kiri, diolah dalam hati, ya. Melahirkan i'tiqad, melahirkan amal-amal lisan dan perbuatan, alias melahirkan iman. Itu paham namanya, ya. Jadi paham tuh apa yang kita kaji sampai menjadi i'tiqad, ya. Sampai menjadi i'tiqad. I'tiqad itu letaknya dalam hati. Apa bukti i'tiqad itu? Keinginan kuat untuk mempraktekkan apa yang sudah dipahami. Itu i'tiqad. Ketika sudah dipraktekkan, baik prakteknya dengan lisan atau gerakan badan, itulah iman. Nah, orang bertakwa itu harus beriman. Ya, kalau orang bertakwa tidak beriman, ya belum bertakwa. Ya, jadi ciri orang bertakwa beriman dengan benar, atau ciri orang beriman bertakwa, begitu ya. Kalau dari keimanan tidak melahirkan ketakwaan, ya berarti belum iman. Ya, belum iman, atau imannya belum masuk ke dalam hatinya, ya. Seperti itu. Nah, jadi kata beliau, ayat ini menyampaikan tentang janji Allah kepada bertakwa yang menjaga hak Allah, yaitu bahwa siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah niscaya akan memberinya ilmu, akan menjadikan di dalam hatinya cahaya yang membuat ia paham apa yang disampaikan kepadanya. Allah jadikan furqan di dalam hatinya sehingga ia mampu membedakan. Ini furqan. Furqan adalah kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memberikan kepadamu furqan. Ya. Jadi ini harus menjadi harapan kita, teman-teman. Saya sudah lama sholat, apa ya yang sudah saya dapati? Gitu kan? Saya sudah lama sholat, apa yang sudah saya dapati dari Allah? Ya, terkait dengan ayat ini. Oh, ternyata Allah menjanjikan tidak semata-mata harta benda dulu, furqan dulu, ya, furqan dulu.
Terkadang kita beribadah pengen segera dapat balasan dari Allah, dunia dulu ya. Dunia dulu. Ya. Padahal Allah janjikan furqan dulu. Alias ilmu. Ya. Ilmu dulu. Yang menerangi hati kita. Sehingga kita bisa memandang, bisa melihat, menilai. Itu dengan benar. Itu furqan namanya. Ya. Insya Allah harta benda akan mengikuti. Ya. Dunia akan mengikuti. Tapi kalau orang yang bertakwa tujuannya dunia, ya furqannya tidak didapat. Ya, tidak didapat. Tapi kalau furqan didapat, insya Allah, ya, kesejahteraan tidak identik dengan harta benda. Ya, hayatan thayyibah itu tidak identik dengan harta benda. Hayatan thayyibah itu dengan furqan, ya, dengan furqan. Baik, kita lihat berikutnya teman-teman. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang keras hatinya? Ya, begitu. Maka kecelakaan yang besar bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi orang-orang yang menjaga Allah, Allah akan lapangkan dadanya. Yashrah, ya. Syarah Allah sadrah, Allah lapangkan dadanya, alias Allah berikan cahaya dalam hatinya, ya. Seperti itu teman. Nanti ada ayat lagi penjelas, ya. Ada ayat lagi penjelas. Ayat penjelasnya ini teman-teman, ya. Ini surah Az-Zumar ayat 22. Surat penjelasnya, "Famay yuridillahu ayyahdiya yashrah sadral Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberi kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Ya. Kalau terjemahannya ada masuk Islam, memeluk agama Islam. Ya. Kalau tafsirnya bukan hanya memeluk agama Islam, tapi menjaga Islam. Ya. Menjaga Islam. Seperti yang sedang kita bahas. Ihfadzillah yahfadzka. Nah, di antara penjelasannya teman-teman, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadral Islam ay qalu, mereka mengatakan kaifa yashrah as-sadr, bagaimana dada itu lapang. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana seseorang itu merasakan bahwa dadanya itu lapang. Maka Rasulullah menjawab, idza nazala nur fil qalb, kalau cahaya sudah turun di hatinya, ya, insaralahu sadr, maka dadanya mulai insarah, mulai lapang. Wa infasah, dan luas, ya. Qalu, mereka berkata, para sahabat bertanya lagi, fahal lidzalika ayatun yu'rafu biha, apakah ada atau yakni apakah ada tanda-tanda yang bisa diketahui wahai Rasulullah bahwa dadanya sudah lapang? Qala, Rasul menjawab, na'am, iya. Al-inabah ila dzadil khulud. Tanda yang pertama inabah. Inabah itu keinginan dengan senang hati untuk kembali. Dia menyadari bahwa kematian itu pasti. Dan kita kembali kepada Allah itu pasti. Dan dia dengan senang hati untuk siap-siap kembali kepada Allah. Itu inabah. Tidak ada merasa dipaksa oleh siapapun, kecuali merasakan dia rindu kepada Allah. Itu inabah. Tobat tapi dilanjutkan dengan amal-amal yang saleh. Itu inabah. Ya. Tobat yang ditindaklanjuti, itu inabah namanya. Senang. Dia senang mencari kebaikan. Dia senang melakukan kebaikan. Dia merasa gembira bahwa inilah yang kelak akan menjadikan saya gembira di hadapan Allah. Itu inabah. Ya. Jadi inabah adalah rasa tobat yang terus ditindaklanjuti dengan kebaikan-kebaikan. Ya.
dan dia merasa bahwa inilah yang akan menggembirakan saya. Itu inabah, ya. Udah mulai berpikir akhirat. Wattajafa an daril ghurur, dan dia mulai bersikap hati-hati dari bahayanya dunia, ya. Bahwa dunia itu kalau tidak disikapi dengan ilmu akan mencelakai kita, menipu kita. Maka dia mulai bersikap hati-hati, ya, berpikir mau kemanakan harta saya, mau kemanakan harta saya, ya. Saya harus menggunakannya dengan benar sesuai dengan tadi inabah. Nah, yang ketiganya wal isti'dadil maut qablal maut. Dia mulai mempersiapkan diri, ya, memperkuat inabah, ya, bahwa saya akan mati. Saya siap-siap dengan bekal. Seperti itu teman-teman. Itu tanda dadanya sudah lapang, ya. Dadanya sudah lapang. Baik, karena waktunya tidak banyak, kita selesaikan. Lihat kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah bersabda, barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan dalam agama. Itu teman-teman, jangan lupa paham beda dengan mengerti, beda dengan mengetahui. Tahap awalnya mengetahui, mengerti, paham. Gitu ya. Mengetahui berarti dia mencari. Kenapa dia mengetahui? Karena mencari dengan telinganya, mencari dengan matanya. Nah, dimasukkanlah ke dalam hati. Mulai itu proses untuk paham, ya. Jadi kalau belum dimasukkan ke dalam hati, belum menjadi paham. Paham itu persyaratannya masukkan ke dalam hati. Sampai kapankah? Sampai kita berkeinginan untuk mempraktekannya, itu baru paham, ya. Kalau belum ada keinginan untuk mempraktekannya, itu belum paham. Bermanfaat enggak? Berarti belum bermanfaat, ya. Berarti belum bermanfaat. Jadi manfaat itu kalau sudah ada di titik iman, melalui paham, dengan kata lain i'tiqad, ya. Nah, jadi orang yang dikehendaki baik, Allah di sini menggunakan kata khair. Jangan lupa teman-teman, titik berat khair adalah manfaat wal maslahat. Manfaat adalah ma yuwassilu ilal maksud. Perbuatan yang baik yang mengantar si pelakunya kepada tujuan hidup atau tujuan yang sedang dia capai. Nah, tujuan kita hidup adalah beribadah. Maka khair itu kaitannya dengan bagaimana kebaikan tersebut bernilai ibadah. Itu teman-teman, ya. Otomatis sebagaimana kaidah yang sudah teman-teman dapati, idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Kalau bersatu, berpisah. Kalau dalam hadis ini disebutkan hasannya disebut, khairnya disebut, thayyibnya disebut, birnya disebut, maka itu namanya kita dituntut untuk mengetahui masing-masing pengertian tadi. Tapi kalau di hadis ini sebut satu saja, berarti yang tidak disebut masuk ke dalamnya. Nah, berarti dengan disebut kata khair, sudah harus di dalamnya ada hasan, ada bi, dan ada khair. Itu maksudnya, ya. Nah, baik. Masih ada waktu dikit lagi, teman-teman. Coba sekarang kita lihat berikutnya ini, teman-teman. Ini boleh disebut kesimpulan dari pertemuan hari ini. Dari ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, berarti baru selesai. Satu wasiat, ya. Satu wasiat baru selesai. Seseorang merasakan bahwa dirinya dibimbing oleh Allah agar dekat kepada Allah, dimudahkan kepada kebaikan dan dijaga dari keburukan, di antaranya adalah, ya. Kan tadi ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Nah, kita ingin merasakan bahwa kita ini sudah melakukan wasiat ini. Nah, maka yang pertama adalah berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Satu, senang melakukan ketaatan. Ya, jadi di antara orang berlapang dada itu senang melakukan ketaatan. Ya, senang.
dan benci kepada kemaksiatan. Ya, benci, baik bencinya secara hati ataupun secara fisik. Ya, maksudnya tuh ketika ada kemaksiatan dia ingin ingatkan, tapi dia belum mampu dengan fisik, maka dengan hati. Ya, yakini bahwa itu tidak benar dan dia membencinya. Nah, itu ya. Jadi ciri orang yang sudah menjaga Allah dan Allah menjaganya, di antaranya senang melakukan ketaatan dan benci kepada kemaksiatan. Dua, tumakninah, ya, hatinya. Tumakninah itu tenang, tentram, ya. Hatinya tenang, ya. Tenang rohaninya, ya. Seperti itu. Nanti dijelaskan bagaimana tenang itu. Nah, tiga, selalu mengutamakan ilmu, menambah ilmu dan berhati-hati dari syubhat. Nah, jadi ciri orang yang tenang itu hati-hati dari syubhat. Ketika mendapat informasi benar atau salah, dia tidak langsung begini begitu, ya. Tidak seperti yang sedang ramai di medsos, teman-teman, ya. Itu keprihatinan, ya. Nah, jadi bahasan ihfazillah yahfaz itu mendewasakan kita sebenarnya, ya. Mendewasakan kita. Dan ciri orang yang dewasa itu cerdas. Ciri yang cerdas adalah mengutamakan kebaikan untuk akhiratnya, alias pahala dari yang dia lakukan, tidak asal lakukan saja. Nah, makanya dari tiga ini ada kaidah, teman-teman. Teman-teman harus hafal, kemudian harus paham, dan harus menjadi ilmu. Ini, ya. Tadi kan dikatakan selalu mengutamakan ilmu. Ya, jadi bukan mengatakan bersejang, bukan syahwat. Ya, selalu mengedepankan dan mengutamakan ilmu. Tidak mengutamakan syahwat, ya. Sehingga muncul syubhat. Nah, ini al-iktifa'u bidzan ma'al qudrati 'ala tahsil yaqin ghair jaiz. Ini kaidah usul, ya. Ini kaidah usul. Al-iktifa'u bidzan, merasa cukup dengan zon. Teman-teman sudah paham, ya, kalau zon adalah belum ilmu, ya. Kebenaran belum mencapai 100%. Maksudnya apa? Kalau kebenaran itu belum mencapai 100%, tidak boleh digunakan untuk dasar beramal ibadah. Itu maksudnya, ya. Alias dugaan. Bahasa kitanya yang sederhana perkiraan, ya. Seperti itu. Atau bahasa yang agak kerennya asumsi. Kebenaran yang belum mencapai 100%. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk ibadah. Ya, tidak boleh. Makanya sini al-iktifa'u bidzan ma'al qudrati 'ala tahsil yaqin ghair jaiz. Merasa cukup dengan zon padahal mampu memperoleh yakin, memperoleh ilmu, maka itu tidak boleh. Ya. Makanya saya terus mendukung, mendorong teman-teman untuk belajar bahasa Arab. Ya, karena dengan belajar bahasa Arab tuh kita tidak akan menjadi orang yang, mohon maaf, taklid. Taklid itu bukan hanya untuk orang-orang yang, mohon maaf, yang bodoh saja. Bisa jadi orang-orang yang pintar tapi ada rasa malas. Akhirnya, udahlah saya mau gimana Pak Ustadz aja. Padahal dia mampu untuk mencari, ya, dia mampu untuk bertanya, dia mampu untuk berdiskusi. Tapi udahlah cukup, saya mah gimana itu aja lah. Nah, itu bisa masuk kepada taklid bagi orang-orang yang sudah tahu, ya. Nah, kalau taklid buta tuh bodoh sama sekali. Nah, ini mungkin masuk kepada orang-orang yang dia punya kemampuan. Walaupun dari sisi bahasa Arab dia tidak, tapi dia punya kemampuan untuk bertanya, untuk berdiskusi, untuk membaca, tapi tidak mau. Nah, maka ini ghair jaiz, tidak boleh. Ya, ini bahasa halus, tidak boleh. Ya, bahasa halusnya tidak boleh. Kalau bahasa kasarnya haram. Jadi teman-teman nggak boleh merasa cukup. Udahlah ini aja cukup. Ya, seperti itu. Jadi ciri orang yang dijaga oleh Allah senantiasa merindukan 100% ilmu. Bukan 50%, bukan 70%. Kalau ilmu itu belum mencapai kebenarannya sampai 100%, disebut dengan zon. Zon, ya. Zon itu temannya
waham. Temannya jahal. Temannya syak. Nah, itu. Jadi 4 ini bersaudara, bekerja sama. Zon belum mencapai 100%. Itu nanti bisa jadi waham. Waham itu lebih rendah. Ya, tidak kuat tapi dikuat-kuatkan. Syak itu 50-50. Kalau itu yang dilakukan sebagai ibadah maka jadi jahal. Walaupun itu ada kebenaran, jahal masuknya. Nah, itu ya. Jadi al-iktifa'u bil-dhanni ma'al qudrati 'ala tahsilil yaqin ghairu jaiz. Merasa cukup dengan yang sudah ada dengan zonnya padahal dia sangat mampu, sangat memungkinkan untuk benar nggak sih yang saya lakukan ini? Nah, untuk begitu maksudnya. Benar nggak saya? Benar nggak ya? Yang selama ini saya lakukan, benar nggak? Nah, ketika kita bertanya seperti itu namanya zon. Dan ternyata, saya masih bisa mencari nih. Tidak dilakukannya. Ghairu jaiz. Ini tidak boleh. Nah, ciri orang yang ihfadillah yahfadka, menjaga Allah, Allah menjagamu, adalah seperti itu teman-teman. Ya. Nah, 4, mulai mempersiapkan diri untuk akhirat, mempersiapkan amal-amal yang soleh dan berhati-hati dari tipu daya dunia. Terakhir, tumaknina itu gembira, senang hatinya, ya, senang mendengar nasihat, senang, ya, melihat perselisihan dia tenang, bukan senang, tenang, ya. Kalau mendengar nasihat dia senang. Melihat perselisihan dia tenang, bukan senang, tenang. Bagaimana menyikapinya yang benar. Nah, saya mendapat di dalam kitab Fawaid di antara tanda-tanda kebahagiaan. Nah, ya. Orang yang dijaga oleh Allah pasti bahagia. Pasti bahagia, ya. Nah, apa ciri atau tanda-tanda kebahagiaan? Setiap kali bertambah ilmu, maka bertambah amalnya. Setiap kali bertambah amal, maka bertambah rasa takut kepada Allah. Setiap kali bertambah usia, maka berkuranglah rasa keinginan terhadap dunia. Setiap kali bertambah harta, maka bertambahlah kedermawanannya. Setiap kali bertambah kekuasaan atau jabatan, maka bertambah kedekatannya kepada orang lain serta bertambah rasa rendah hatinya kepada mereka dan bertambah kuat pula upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Ini teman-teman, ya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah pasti menjagamu, ya. Saya baca sekali lagi, di antara tanda-tanda kebahagiaan adalah 1, setiap kali bertambah ilmu maka bertambahlah amalnya. Dan setiap kali bertambah amal, maka bertambahlah rasa takutnya kepada Allah. 2, setiap kali bertambah usia, maka berkuranglah rasa keinginan terhadap dunia. Ya. Jadi bukan berarti kita tidak cinta dunia, bukan berarti kita tidak mencari nafkah, bukan berarti tidak, tapi lebih bersikap hati-hati. Seperti tadi insirah sadar, ya. Tanda orang yang sudah masuk ke dalam dirinya cahaya, disebut lapang dada tadi, sudah mulai, ya, apa namanya, al-inabah ila darul khulud wat tajafa an daril ghurur wal isti'dad lil mauti qabla al maut. Itu insirah sadar, ya. Jadi setiap kali bertambah usia maka berkuranglah rasa keinginan terhadap. Jadi mulai mikir akhirat, ya. Mulai mikir akhirat terus, ya. Ilmu terus perbaiki. Ya. Jangan memperbaiki keburukan. Keburukannya diperbaiki, artinya diperkuat, ya. Ya, jangan sampai ada di antara kita semakin tambah usia tapi semakin buruk. Ya, semakin memperkuat permusuhan, semakin memperkuat macam-macam. Wa'iyadzubillah. Kalau ada yang seperti ini bahaya. Berarti dia tidak menjaga Allah, ya. 3, setiap kali bertambah harta maka bertambah kedermawanan. Jud, namanya jud. Dermawan itu jud, ya.
4. Setiap kali bertambah kekuasaan atau jabatan, maka bertambahlah kedekatannya kepada orang lain, serta bertambahlah rasa rendah hati kepada mereka, dan bertambah kuat pula upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Kitab Al-Fawaid. Ya, bukunya setebal ini. Baik, ditulis oleh Ibnu Qayyim. Ya. Baik teman-teman, alhamdulillah berarti kita sudah selesai membahas satu wasiat, ihfadillah yahfadka. Insyaallah berikutnya wasiat yang kedua tentang wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, gitu ya. Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Insyaallah kita akan bahas pada hari berikutnya. Itu saja teman-teman yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Semoga kita dijadikan oleh Allah yang menjaga Allah, sehingga Allah pun menjaga kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.